pagi, tak lagi menunggu arah hidupku. Berlari, berlari, berlariku, menari, 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 rayakan hidupku, rayakan hidupmu. Bahagiaku terbang bersama denganmu, dengan senyumanku tempuh, yakinkan ku bikin jadi nyata mimpiku. Terbang bersama denganmu, tak lagi ku meragu, ku melangkah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akana Sylvia, kelas 4A, program studi periklanan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang analisis manajemen krisis dan sosial marketing perusahaan AirAsia di masa pandemi COVID-19 saat ini tentunya. Dampak dari COVID-19 untuk perekonomian pada saat ini, virus corona baru merebak sejak awal tahun 2020, tepatnya pada awal bulan Maret di Indonesia pada saat ini. Namun, dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak susah berusaha. Lembaga Keuangan Dunia, ekonom, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Profil perusahaan dari AirAsia. Indonesia AirAsia yang dulunya Airwagon International atau UAIR merupakan salah satu maskapai yang mengedepankan layanan penerbangan dengan biaya rendah. Awal kemunculannya sebagai UAIR pada tahun 1999 oleh Abdurrahman Wahid yang memiliki 40% saham di maskapai tersebut, yang kemudian beliau lepaskan saat terpilih menjadi salah satu kandidat Presiden Republik Indonesia pada tahun yang sama. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2000, maskapai ini mulai mengudara dengan pesawat Airbus 300 hingga 310. Sayangnya, pada Maret 2002 semua penerbangan dihentikan dan mulai beroperasi kembali pada Desember 2004 sebagai AirAsia. Kondisi sebelum adanya COVID-19 di Indonesia pada perusahaan AirAsia. Sebagai maskapai penerbangan yang paling populer dan berfokus di Asia, AirAsia tumbuh dari hari ke hari dan terus memperbesar dominasinya dengan melayani rute di seluruh Asia dengan biaya rendah dan fasilitasnya yang memadai. Pada tahun 2007, The New York Times menyebut maskapai AirAsia sebagai pelopor perjalanan murah di Asia. Lalu, AirAsia secara konsisten dinobatkan sebagai maskapai berbiaya rendah terbaik di dunia selama 10 tahun berturut-turut. Dalam penghargaan perjalanan maskapai internasional oleh World Airlines Awards, termasuk penghargaan terbaru yang diperoleh tahun 2018. Karena itulah AirAsia sering berada dalam daftar maskapai penerbangan yang layak untuk dipertimbangkan. Karena AirAsia merupakan salah satu penerbangan terbaik di Asia, jadi AirAsia mengalami penaikan jumlah penerbangan setiap tahunnya secara terus-menerus. Dampak setelah adanya COVID-19 untuk perusahaan AirAsia. Merebaknya virus COVID-19 berdampak secara signifikan terhadap industri penerbangan. Jumlah penumpang menurun sangat signifikan, merumahkan pilot dan pramugari menjadi salah satu opsi agar tetap bertahan di tengah pukulan pandemi COVID-19. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengakui semenjak virus corona mewabah sangat berdampak kepada penurunan jumlah penumpang. Irfan menuturkan, akibatnya maskapai sudah mengurangi sekitar 50% frekuensi penerbangan. Meski begitu, Irfan menegaskan saat ini maskapai belum berencana merumahkan pilot dan pramugarinya. Dan di sini ada kerangka teori manajemen krisis dan sosial media. Pertama, manajemen krisis dan sosial media, tahap akut dan tahap kronik.
penyebab terjadinya wabah virus COVID-19 di Indonesia dan di berbagai negara di dunia, isolasi krisis, mengantisipasi, dan mempertimbangkan strategi-strategi yang sesuai. Strategi pemulihannya dari perusahaan AirAsia yaitu dengan mengadakan kompensasi berupa pengubahan jadwal jam terbang yang mungkin akan nanti diselenggarakan setelah COVID-19 ini akan mereda. Yang kedua, tahap resolusi, yaitu menawarkan kompensasi berupa pengubahan jadwal atau akun kredit kepada calon penumpang yang telah memilih tiket. Analisis kerangka teori yang telah saya kumpulkan dari berbagai informasi. Permasalahan dialami perusahaan AirAsia ini termasuk ke dalam jenis kasus krisis kronis, karena perusahaan sudah terdampak terhadap krisis pandemi ini, dan immediate krisis, yakni kejadian yang mungkin membuat pihak manajemen sangat terkejut, tetapi masih ada waktu untuk mempersiapkan respon dan antisipasi terhadap krisis pandemi COVID-19 ini. Seperti yang sudah diberitahukan, bahwa pihak manajemen dari AirAsia akan mengadakan kompensasi berupa pengubahan jadwal kepada calon penumpang yang ingin membeli tiket atau yang sudah membeli tiket terhadap Airlines AirAsia. Perusahaan tetap akan mendapatkan pemasukan, sedangkan konsumen bisa pergi ke tempat yang dituju dengan aman dan dengan waktu yang pas. Dengan cara atau strategi tersebut dapat membantu pemerintah untuk mencegah lebih sedikit penularan dari wabah COVID-19 ini. Mungkin penerbangan akan kami delay hingga nanti COVID-19 ini mereda atau hingga lockdown di Indonesia sudah kembali berjalan normal. Menurut saya, tentang strategi yang telah dijalankan oleh perusahaan AirAsia dalam, apalagi dari yang kita tahu, AirAsia itu merupakan sebuah penerbangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan pada masa COVID-19 ini karena adanya lockdown, karena adanya negara-negara Asia juga di lockdown. Jadi sangat berpengaruh untuk penerbangan di AirAsia ini. Dalam masa pandemi ini banyak juga perusahaan kecil maupun besar mengalami penurunan penghasilan yang sangat signifikan, termasuk juga AirAsia. Maka banyak yang menggunakan strategi marketing sendiri di setiap perusahaannya. Menurut saya, untuk perusahaan AirAsia ini menjalankan strategi yang cukup kreatif, karena memang untuk menstabilkan kembali perusahaan tanpa ada yang merasa dirugikan dari pihak konsumen maupun perusahaan, memerlukan strategi yang kreatif. Karena dari yang kita sedang alami bahwa pemerintah sedang menerapkan sistem PSBB atau lockdown agar meminimalisir penularan COVID-19 ini. Jadi banyak orang yang tidak bisa berpergian jauh dalam waktu dekat ini. Apalagi penerbangan sangat-sangat diminimalisir oleh pemerintah. Dengan cara mengkompensasi tiket yang akan dibeli pelanggan, pihak AirAsia masih akan mendapatkan pemasukan untuk pekerjaan ini, walaupun pemasukan kali ini rada berbeda dari sebelum adanya COVID atau Corona ini. Sangat-sangat berbeda, sangat mengalami penurunan untuk perusahaan dari AirAsia ini. Tapi dari tentang strategi yang telah dijalankan oleh perusahaan AirAsia ini cukup membantu agar perusahaan AirAsia juga tetap bisa jalan tanpa harus mengurangi pilot, pekerja atau pramugari yang ada di sana. Sekian presentasi mengenai analisis manajemen krisis dan sosial marketing perusahaan yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga jarak semua, jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu, dilindungi oleh Allah. Amin.